Saya dilahirkan dari keluarga yang susah ekonomi ya. Lalu pesan orang tua saya bahwasan harta yang melekat, harta yang paling sejati sebagai kawan adalah ilmu pengetahuan dan keterampilan. Lalu saya memikirkan, kalaulah Tuhan mengizinkan ada kemampuan bisa mendirikan sekolah dengan harapan agar supaya paling tidaklah anak-anak, cucu, dan semua generasi muda bisa menikmati pendidikan yang baik. Saya pikir ya generasi muda khususnya anak dan cucu ini penting atau terampil lah bisa bahasa Inggris yang baik agar supaya bisa menghadapi tantang dunia yang sangat global sekarang. Dalam hidup itu dinamika ya. Pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Sebagai generasi muda harus tangguh, harus berani menghadapi tantangan karena kita percaya bahwasannya setiap tantangan masalah pasti ada solusinya. Hello, Prime people. How are you today? I'm Christian Frensley from Senior High to Rene Descartes as today's host of Prime News Podcast. In this second episode, we're going to have a special guest. This person is a hardworking person, someone who really loves his family, as well as a successful businessman. Not to mention, he is also an advocate of quality education. Could you guess who he is? Drumroll please. Yes, it is Mr. Amrin Susilo Halim. Halo Pak, bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, sehat-sehat semuanya. How about you? Ya, sehat-sehat juga Pak. Jadi Bapak ini adalah founder dari Primon School, sekaligus IB University. Ya. Jadi kami penasaran nih Pak, apa yang menginspirasikan Bapak untuk membangun Primon School dan IB University? Sejarahnya panjang banget ya. Saya dilahirkan dari keluarga yang susah ekonomi ya. Lalu pesan orang tua saya bahwasan harta yang melekat, harta yang paling sejati sebagai kawan adalah ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pada tahun 79 saya tamat belajar SMA karena keterbatasan ekonomi. Lalu saya bekerja sebagai seorang salesman. Lalu teringat kepada kata-kata orang tua bahwasan ilmu pengetahuan dan keterampilan adalah harta yang terbaik. Lalu sambil bekerja saya memikirkan kalaulah Tuhan mengizinkan ada kemampuan bisa mendirikan sekolah. Nah, pada tahun 1956 saya karena keterbatasan modal uang, jadi ajak beberapa teman mendirikan sekolah tinggi IB. Lalu pada tahun 2004 saya dan keluarga mendirikan Primon School dengan harapan agar supaya paling tidaklah anak-anak, cucu, dan semua generasi muda bisa menikmati pendidikan yang baik. Kalau kita mendirikan Primon School, ini juga punya pengalaman tersendiri. Karena saya bekerja sebagai seorang salesman, lalu saya diberi kepercayaan memangku jabatan sebagai marketing director, lalu saya mendapat peluang untuk ikuti seminar di Singapura pada waktu itu. Rupanya seminar di Singapura itu semua berbahasa Inggris. Sedangkan saya kan belum bisa menikmati bahasa Inggris seperti adik kita lah ya. Iya Pak. Nah, siapa namanya? Christian Pak. Christian ya. Nah, kalian beruntung lah ya zaman sekarang bisa. Nah, karena nggak bisa bahasa Inggris, ya saya minder.
rupanya dalam pikiran saya waktu tidur, rupanya bahasa Inggris itu penting pada tahun 90-an lah. Lalu saya pikir ya generasi muda khususnya anak dan cucu ini penting atau terampil lah bisa bahasa Inggris yang baik agar supaya bisa menghadapi tentang dunia yang sangat global sekarang. Nah, tentunya kita juga mengharapkan potensi-potensi yang dimiliki oleh generasi muda itu bisa kita kembangkan. Semua orang kan memiliki potensi. Mungkin Kristen juga punya potensi ya. Itu yang menjadi tantangan kita. Karena begitu awal mulanya. Wah, sangat menarik ya Pak. Jadi pengalaman yang kurang menyenangkan dijadikan pemicu untuk perubahan. Semoga ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus kerja keras dan berpikir positif. Nah Pak, kami punya pertanyaan lagi Pak nih. Jadi dulunya Pak, apakah Bapak ada hambatan-hambatan saat beralih dari dunia bisnis ke dunia pendidikan? Ya, dalam hidup itu dinamika ya. Pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Ya, sebetulnya awal mulai kan bisnis, saya bergelut di bisnis elektronik. Lalu mau kecimpung ke sektor pendidikan, dapat dikatakan sih hampir sama ya, manajemennya. Hanya sektornya beda, satu di usaha elektronik, satu di dunia pendidikan. Nah, saya berpikir, saya kan nggak bisa menikmati perguruan tinggi. Bagaimana mendirikan lembaga pendidikan yang baik? Lalu saya bergaul lah, berteman dengan orang-orang yang ahli di dunia pendidikan. Di situ tokoh-tokoh pendidikan kita ngobrol-ngobrol, bicarakan. Nah, lalu disitulah kita buat lembaga pendidikan. Tentunya kita percayakan kepada orang-orang yang profesional, yang punya bakat, yang punya kesenangan di dunia pendidikan, agar supaya pendidikan itu menjadi lebih efektif. Kira-kira begitu. Wah, jadi sangat penting ya Pak, kolaborasi dan koneksi dengan orang lain untuk merealisasi ide-ide kita ya Pak. Ya, betul. Nah, hidup itu kan perlu koneksi, perlu relasi, perlu jaringan. Ya, makin banyak jaringan, makin banyak koneksi, banyak kawan, tentu pengetahuan kita secara umum lebih menambah, kira begitu. Iya Pak, setuju Pak. Nah, kita punya pertanyaan nih Pak. Nah, menurut Bapak, seperti generasi seperti kita ini, apa yang diperlukan untuk menjadi sukses? Ya, sebagai generasi muda harus tangguh. Harus berani menghadapi tantangan. Karena kita percaya bahwasannya setiap tantangan masalah pasti ada solusinya. Nah, kita carilah solusinya agar supaya kita betul-betul bisa memecahkan masalah yang kita hadapi. Lalu sebagai manusia ya kita juga harus betul-betul bisa memiliki karakter yang baik sebagai model. Kita juga harus punya kejujuran, rajin, disiplin. Ya banyaklah yang harus dimiliki. Jadi generasi muda betul-betul harus bisa memiliki seperti itu semuanya. Kira-kira begitu. Oh, begitu ya Pak. Jadi kita harus memiliki problem solving skills, cara kita menyelesaikan masalah dan memiliki karakter yang terpuji. Yeah. Dan bisa dilihat saja di Primary School, kita pun mengembangkan siswa-siswa kita untuk memiliki karakter tersebut. Contohnya Pak, kita sering mengadakan bakti sosial, kita sering mengunjungi panti asuhan dengan tujuan untuk
meningkatkan kepedulian kita untuk lingkungan sekitar, gitu Pak. Ya, ya itu adalah satu metode pembelajaran yang baik. Memang di dunia pendidikan itu kan kita mengajari, membimbing, membina, mendidik anak-anak bangsa ini agar menjadi lebih baik. Jadi bukan saja harus kita memiliki ilmu, keterampilan, tapi keterampilan sosial, kemampuan sosial, berkarakter, model untuk sesama dalam keluarga. Nah ini penting agar supaya kita bisa diterima juga di satu komunitas. Nah, itu kira-kira begitu. Setuju banget Pak. Nah, jadi pertanyaan tadi itu lebih serius ya Pak. Nah, kita ke pertanyaan yang lebih ringan dulu deh Pak. Nah, Bapak pernah nggak merasa galau atau merasa down gitu Pak? Karena kita melihat Pak Amrin ini orangnya sangat energetik dan sangat bersemangat sekali nih. Ya, saya baru baca ya, lihat satu video ya, yang seorang ayah membohongi anaknya. Dia di depan anaknya menampilkan ceria, bahagia, dengan elit lah, pakaian, dasi, sepatu semua bagus. Padahal hakikatnya orang tua ini bekerja hanya sebagai tukang angkat. Nah, tapi anaknya tahu kenapa kamu bohong begitu. Nah, ini sebenarnya demi untuk anaknya supaya anaknya tidak ikut dalam stres ya. Kalau demikian juga ya setiap manusia pasti mengalami galau lah ya. Ya betul Pak. Kecemasan pasti ada. Nah, menghadapinya itu ya paling tidak kita harus berdoa. Kita mendekatkan diri pada Tuhan, ya doa agar semua masalah yang kita hadapi bisa diberi diberi jalan agar kita bisa menghadapi dengan baik. Ya semua persoalan yang kita hadapi ya kita nggak boleh lama-lama untuk menyedih. Ya kita harus bangkit. Jadi saya akan nampak semangat ya. Nah ini harus kita tunjukkan memang supaya semangat. Kira-kira Ya, jadi prime people, kita tidak boleh berlama-lama down, kita tidak boleh berlama-lama galau, kita tidak boleh berlama-lama sedih. Karena pasti ada banyak ruginya kan Pak? Ya betul. Nah, saya punya pantun nih Pak. Saya coba baca ya Pak. Nah. ABC adalah abjad. 1, 2, 3 adalah angka. Mari semangat dan bertekad untuk mencapai cita dan asa kita. Nah, bagaimana pantunnya Pak? Bagus pantunnya itu. Bapak juga harus belajar pantun ini. Wah. Kalau ingat ya, kita lupa ingat ya. Senam pagi sambil berlari. Bergerak tiada henti lalu bernyanyi. Generasi muda harus terus berkreasi. Menggalang Indonesia maju prestasi. Kira-kira begitu. Wah, rupanya Bapak juga bisa berpantun ya Pak? Iya, sedikit-sedikit. Yuk, prime people beri tepuk tangan yuk. Wow. Wah, keren sekali Pak. Nah Pak, ada pertanyaan lagi nih lanjutnya Pak. Jadi Bapak ada rencana gak sih untuk Primary School dan IB University dalam mempertahankan kualitas pendidikannya? Mempertahankan sesuatu, mempertahankan satu kehidupan, tentu ada faktor-faktornya. Ada yang perlu kita perhatikan. Kalau di dunia pendidikan, ada 6 yang harus kita perhatikan, harus kita rawat dan kita jaga. Yang pertama adalah sumber daya manusia, kepemimpinan, dan manajemen. Nah, kalau di sekolah tentunya, kalau di primary school itu ada direktur akademik, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada koordinator subjek, ada guru. Nah ini terus kita maintain. Kita berikan mereka pelatihan, kita berikan mereka terus bimbingan, pembinaan, terus koreksi hal-hal yang dilanggar atau kurang dijalankan. Itu pertama.
Yang kedua adalah kurikulum. Nah, Prima School mengadopsi kurikulum dari Cambridge yang telah diakui di dunia ini ya. Nah, kurikulum Cambridge itu dengan konsep yang bagus, yaitu menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Jadi siswa yang aktif, guru yang menuntun. Nah, ini konsepnya sangat bagus. Yang ketiga, ya tadi guru, tadi udah saya sebutkan. Ya. Yang keempat adalah proses ngajar mengajar. Nah, proses ngajar mengajar ini, ya kita tidak saja di dalam kelas, tidak saja di laboratorium, tapi juga di outdoor. Nah, kebetulan di Prima School itu ada lahan yang lebih kurang 6 hektar. Nah, kita gunakan ruang-ruang ini, lahan ini betul-betul untuk menjadi pembelajaran yang menjadi lebih efektif. Nah, kita menyadari bahwasannya manusia itu kan memiliki banyak potensi. Gak salah ada 8 ya, yang seingat saya banyak potensi literasi, linguistik ya, bahasa-bahasa, potensi fisik, olahraga, potensi matematika, potensi seni, potensi ruangan, dan ada 3 lagi ya. Nah, kalau potensi bahasa, ya, udah pastilah ya, di Prima School ini kan bahasa pengantar bahasa Inggris. Mulai dari preschool sampai SMA, semua menggunakan bahasa Inggris. Lalu kalau mengenai fisik, olahraga, sekarang usia SD udah umur 12 tahun sampai usia SMA lebih kurang 18 tahun. Itu kan usia pertumbuhan. Ya betul Pak. Ya, betul kan? Nah, mereka kan perlu fisiknya bergerak, perlu olahraga. Nah, sedangkan olahraga sendiri, siswa juga banyak pilihan. Ada yang olahraga bola basket, ada yang badminton, tenis meja, futsal, kolam berenang, ada yang jogging. Nah, itu kita siapkan semuanya. Nah, kebetulan lahannya luas, kita siapkan lapangan olahraganya agar supaya siswa itu bisa mengembangkan potensi yang dimiliki. Itu yang kita sediakan. Juga potensi bahasa, nah itu kita siapkan lab bahasa. Kita juga siapkan lab automation yang orang yang suka teknologi, dan juga kita siapkan seni, ruang seni. Ada ruang seni, ada di situ ada tersedia berbagai macam alat-alat seni musik. Dan di Sumatera Utara ini khususnya kan kita negara agrari, negara yang cocok tanamnya tanah kita subur lah untuk tumbuhan tanaman. Spesialis kan kita negara produksi sawit, kebun sawit, juga sayur-sayuran, kita ekspor ke luar negeri. Nah, kita siapkan juga ada kebun agar supaya anak-anak dididik untuk bercocok tanam. Nah, di situ berbagai macam tanaman ada, seperti durian, nangka, mangga, rambutan, jambu, banyaklah. Dan juga tanaman herbal. Ya. Udah pernah? Ada? Sudah pernah Pak. Udah pernah. Ya. Ada juga lagi tren sekarang anak-anak muda sekarang kan chef, ya, mendirikan kafe. Nah, kita ada lab untuk dapur, untuk Cooking room ya Pak. cooking room, betul. Nah, banyaklah itu kita siapkan agar supaya anak didik kita ini menjadi
lebih baik. Dan satu hal lagi, bahwasannya tolok ukur satu sekolah yang betul-betul berkualitas dan bermutu, tentu kita juga harus ada in and out. Nah, in itu adalah sebagai penerima siswa baru. Nah, kita betul harus selektif. Siswa baru itu pertama yang kita tes adalah kemampuan berbahasa Inggris. Itu dulu. Kalau nggak ada ya kita reject. Atau perlu ada remedial. Itu pertama. Ya, lalu matematikanya. Dan outputnya itu apa? Nah, Bapak bangga sekali, ya. Karena Primary School berdiri pada tahun 2004 sampai sekarang kan lebih kurang sudah 19 tahun. Jadi setelah menamatkan SMA sudah ribuan. Kalau nggak salah pada tahun 2010 atau 2009 menamatkan alumni pertama. Nah, 2009 berarti ini kan 2002 udah 12 tahun, berarti sudah ada yang sudah tamat perguruan tingginya. Ada yang telah menjadi dokter, ada yang menjadi arsitek, chef, usaha, dan banyak. Dan kita bangga juga alumni-alumni kita ini bisa diterima di perguruan tinggi yang favorit. Ya, harapan Bapak nanti stand ya. Pilihlah perguruan tinggi yang favorit. Iya, yang, Pak. Nah, begitu ya. Sekarang kelas berapa? SMA 2, Pak. Berarti 1 tahun lagi. Iya, Pak. Rajin-rajin belajar ya. Iya, Pak. Nah, banyak siswa kita, alumni kita ini diterima di dalam negeri, yang namanya perguruan tinggi yang bergengsi dalam negeri. ITB, ya, UI, lalu USU, UGM, IPB. IPB itu Bogor ya, apa? Pertanian ya. Kalau universitas luar negeri ya seperti di Sydney, Singapura, Tiongkok, kemudian di Inggris, Jerman, dan kita bangganya lagi alumni kita itu di perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri mereka punya posisi umpamanya sebagai ambasador, duta. Jadi dialah mewakili perguruan tingginya. Juga siswa kita bisa jadi woman, satu istilah apa nama woman ada. Dia dapat pendidikan sebagai woman leader di PBB. Nah, hebat kan alumni kita. Wah. Nah, jadi kita harus tahu bahwasan kita punya siswa, kita punya alumni sudah go internasional. Jadi dia bisa jadi woman leader, ya, pembicara di United Nation. Wah. Hebat. Hebat, Pak. Kita bangga lah. Jadi mereka di perguruan tinggi di luar negeri pun bisa jadi duta. Nah, ini semuanya tentu kita kelola dengan baik dan juga lingkungan, ya. Lingkungan belajar itu penting. Jadi di dalam kelas maupun di luar kelas itu harus betul-betul asri, bersih, aromanya bagus. Agar supaya apa? Agar supaya siswa kita, semua warga sekolah itu betul-betul bisa menikmati keasrian cuaca atau suasana lah. Harus nyaman ya, Pak. Jadi Iya, nyaman. Jadi dia betah. Bahkan saya pernah dengar dari teman-teman yang anak sekolah di sini, dia bilang heran ya, anak saya kadang-kadang agak sakit-sakit sedikit tetap mau belajar, mau sekolah. Karena enak, dia bilang nyaman, diterima semua, welcome. Kira begitu. Ya, mungkin karena ada motivasinya ya, Sir. Iya. Mereka jadi kemauan untuk belajar ya, Sir. Jadi saya bisa rangkum nih, Sir. Jadi dengan meningkatkan proses ajar mengajar dan sesuai dengan potensi mereka, kita bisa menciptakan alumni-alumni yang membanggakan ya, Pak. Iya.
Nah, saya kemarin baru pergi ke mini zoo nih Pak. Ya, Saya melihat hewan-hewan, salah satunya alpaka Pak. Jadi alpaka ini masih baru ya Pak? iya baru datang 2 tahunnya. 2 bulan baru. Iya, karena saya pernah pertama kali melihat alpaka di sana. Jadi cuma hanya di pos ya Pak ini ya. Iya. Nah ini Kristen begini, alpaka itu satu hewan nggak salah asalnya dari Australia. Nah Bapak punya kepingin sekali bahwasannya warga Pramuka itu betul-betul bisa tahu jenis-jenis unggas, jenis-jenis hewan. Jangan seperti ada cucu teman saya, dia salah menyebut, seperti menyebut angsa dia bilang bebek, ayam dia bilang burung. Nah, jadi ya dengan kita punya lahannya agak luas, kita siapkan ternak-ternak hewan yang agak langka seperti ostrich, ya, burung unta, alpaka, lalu rusa, lalu ada iguana, ada kuda. Nah, agar supaya ini juga tempat siswa bisa ekspor, ya. Guru-guru nanti melatih apa namanya alpaka, hidupnya bisa berapa tahun. Observasi ya Sir. Nah, sudah tahu alpaka hidup bisa berapa tahun? Belum tahu Sir. Nah, itu. Jadi nanti dikajari alpaka berapa tahun. Seperti manusia ya maksimumnya 90 tahun, 90 lebih, nggak lewat 100 lah. Agak-agak seperti Nah, 90 tahun gitu Pak. Alpaka berapa tahun, terus sekali melahirkan, berapa lama melahirkan sekali, kuda macam mana. Nah ini semua tentu kita berikanlah kepada siswa kita betul-betul menambah ilmu pengetahuan. Karena Iya Pak, jadi seperti real life observation ya Pak. Ya. Kita bisa melihat langsung hewan-hewan tersebut agar Ya. kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam kan Ya, Pak. ya. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Pak. Apa sih cita-cita Bapak untuk Fremont School dan IB University ke depannya? Ya, kita harapkan agar supaya untuk Fremont dulu ya, Fremont School. Beliau tamat di SMA Fremont School tuh bisa melanjuti ke perguruan tinggi pilihannya sesuai dengan bakat dan minat. Carilah perguruan tinggi yang bagus, yang favorit, yang unggul. Lalu juga kita mengharapkan agar supaya ilmu yang didapat bisa diberikan kontribusi secara kepada orang yang lokal maupun yang internasional, global. Lalu saya sangat juga bangga jika mendengar alumni bisa membuka lapangan kerja agar supaya di penduduk Indonesia kan ada sekitar 270 juta. Tentunya mengharap pekerjaan yang banyak. Nah, alumni-alumni kita ini betul-betul bisa membuka lapangan kerja, buka usaha. Dan juga saya mengharapkan ya, POS dan IB ini, IB adalah universitas, ya. Terus bisa menancapkan pengaruh baiknya dan bisa membanggakan bangsa dan negara ini. Dan kita harapkan agar supaya alumni Prem1 bisa melanjut ke perguruan tinggi. Sedangkan alumni di IB bisa buka usaha, bisa menjadi model, bisa menjadi ilmuwan, bisa menjadi profesional. Itu harapan kita agar supaya negara kita ini lebih maju dari negara-negara lain. Wah, terharu sekali ya Prime People. Semoga harapan-harapan Bapak terwujud ya Pak. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini Pak, kita akan menyaksikan sebuah video nih Pak tentang pendapat-pendapat orang tua terhadap Fremont School. So, let's check it out. Halo Prime People, saya Katrina Ekwin Angli. Hari ini saya berada di North Post untuk mewawancarai beberapa orang tua mengenai pendapat mereka tentang Fremont School. Let's go! Halo Bapak, apa kabar? Baik, Ya Pak, boleh nggak Bapak kasih pendapat Bapak tentang Fremont School? Prem One School itu menurut saya bagus. Kenapa bagus? Karena
kualitas anak itu benar-benar dibuat sedemikian rupa seperti apa kemauan anak itu sendiri, bukan karena dipaksa ataupun kemauan dari guru-gurunya. Jadi saya harap Primary School terus maju. Saya berharap anak-anak juga makin menambahkan kreativitas dan kepintarannya. Primary ya? Iya. Kalau Primary menurut gua sih dari segi pendidikan dan fasilitas udah cukup mantap lah di Medan. Primary School is out of the box. Primary school is, I think, is a good school in Medan City. Good facilities. Perkembangan anak saya di primary school sangat bagus. Soalnya dulu di panggung atau apa semua takut, sekarang sih oke sih, jadi berani. Primary school ya menurut saya adalah sekolah yang cocok untuk kemajuan anak-anak, termasuk anak saya kan sekolah di sini, sehingga anak saya yang berikutnya juga sudah saya masukkan juga untuk sekolah TK di sekolah primary school. Pokoknya primary school menurut saya the best. Primary school baik ya, cukup bisa mengakomodir seluruh kebutuhan anak-anak kami. Terima kasih. Baik, makasih Pak, makasih Bu. Prime people, I believe this marks the end of today's podcast. Once again, I would like to thank Mr. Amrin for being here, and also I hope it will inspire everyone to be hardworking in reaching their goals. Once again, this marks the end of today's podcast. See you in the next one. Bye! Bye.